balik lagi bersama saya di channel YouTube Adinda Dewi Wulandari. Di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah membaca sintopis. Sebelum mengenal lebih lanjut langkah-langkah dari membaca sintopis, akan lebih baik kita mengenal lebih dulu pengertian membaca sintopis. Membaca sintopis merupakan jenis kegiatan membaca dengan tujuan membanding-bandingkan suatu ide mengenai topik yang sama pada beberapa teks atau bahan bacaan yang sudah dipilih. Setelah kita mengenal pengertian membaca sintopis, selanjutnya adalah mengenal langkah-langkah membaca sintopis. Untuk langkah-langkah yang pertama ada tahap persiapan, dan yang kedua ada tahap membaca. Untuk langkah-langkah membaca sintopis kali ini, saya mengambil tema yakni Legenda Putri Tujuh dan Legenda Si Pahit Lidah. Untuk langkah-langkah yang pertama yakni ada tahap persiapan. Sebelumnya kita akan membuat bibliografi untuk sumber pustaka atau literatur yang akan dipakai. Tentu saja memiliki topik pokok yang sama atau dari katalog perpustakaan, buku, internet, dan lain-lainnya. Kemudian, membaca secara inspeksional, bahasan bacaan yang telah terkumpul untuk memperoleh ide yang lebih jelas tentang materi yang akan dipakai, yakni seperti merancang atau menyimpulkan ide pokok dari dua legenda tersebut. Untuk langkah-langkah membaca sintopis yang kedua yakni tahap membaca. Untuk yang pertama, membaca secara inspeksional bahan bacaan yang digunakan seperti pada tahap sebelumnya, yakni untuk menentukan bagian yang paling penting dan relevan. Kemudian, membawa penulis menuju masalah dengan mengkonstruksi terminologi netral dari subjek. Artinya, penulis menggambarkan masalah menggunakan kalimat netral dan tidak memihak ketika membahas suatu objek. Selanjutnya, membangun serangkaian proporsi netral untuk semua penulis dengan membuat kerangka pertanyaan untuk masing-masing ide. Setelah itu, mendefinisikan isu atau ide baik besar maupun kecil dengan membuat jarak antara jawaban penulis dengan beberapa pertanyaan untuk masing-masing ide. Kemudian ada tahapan yang terakhir yakni menganalisis topik dengan memberi pertanyaan dan ide dengan cara untuk mendapat keterangan yang jelas dari materi tersebut. Contohnya seperti menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah cerita pada Legenda Putri Tujuh dan Si Pahit Lidah. Untuk unsur intrinsiknya berisi tentang tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar tempat, waktu dan suasana beserta amanatnya. Untuk unsur ekstrinsiknya terdapat nilai budaya, nilai moral, dan latar belakang sosial budayanya. Ide utama dari dua legenda cerita tersebut bisa kita buktikan dengan adanya ide utama dari cerita Legenda Putri Tujuh adalah pentingnya saling menghormati untuk mencegah konflik ditekankan dalam cerita ini. Jika Pangeran Empang Kuala dapat menghormati keputusan yang menolak lamarannya, serta pihak kerajaan Seri Bunga Tanjung menyampaikan penolakan dengan halus, peperangan tentu bisa dihindari. Seandainya tidak terjadi perang, 7 putri Ratu Sima tak akan mati kelaparan dan banyak kematian pasukan kedua kerajaan bisa dihindari. Sedangkan untuk cerita rakyat Si Pahit Lidah ditemukan beberapa amanat, yakni yang pertama, agar kita tidak memiliki sifat iri dan dengki. Kedua, agar kita berbuat baik terhadap orang lain. Kemudian, nilai pendidikan budaya yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang langkah-langkah membaca sintopis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.